Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pernah gak sih kalian lagi buru-buru ke kampus atau tempat kerja, tapi pengen banget ngopi, tapi kalau harus ke coffee shop, antri dan mahal. Nah, dari keresahan itulah saya punya ide untuk menghadirkan kopi yang murah, cepat, dan enak, yang bisa langsung mendatangi pelanggan. Maka lahirlah usaha yang saya namakan dengan Kijo Kopi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan bisnis Kijo Kopi termasuk model bisnis, strategi promosi hingga laporan keuangannya. Semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin memulai usahanya. Ini adalah bisnis model canvas atau BMC dari usaha Kijo Kopi. Untuk partner dari Kijo Kopi sendiri, mulai dari supplier kopi dan bahan baku, supplier kemasan, dan platform ojek online. Nah, kegiatan dari Kijo Kopi sendiri mulai dari kegiatan produksi dan penyajian, penjualan keliling, serta pemasaran. Value proposition dari usaha Kijo Kopi ini adalah harga yang terjangkau, di mana kopinya dimulai dengan harga mulai dari 8.000, kualitas rasa yang terjaga, rasa yang konsisten tidak kalah dengan kopi yang ada di kafe, dan aksesibilitas serta kecepatan mudah ditemukan. Terus untuk customer relationship, layanan personal yang ramah, komunitas digital, serta program loyalitas. Untuk customer segment akan dibahas lebih lanjut. Resource-nya terdiri atas gerobak kopi, peralatan seduh manual, bahan baku, terus branding dari Kijo Kopi, membutuhkan tenaga penjual serta finansial yaitu butuh modal awal. Terus channel yang digunakan ada secara langsung menggunakan gerobak kopi keliling. Yang selanjutnya ada melalui online, melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, melalui Instagram, dan WhatsApp bisnis. Tapi untuk saat ini yang aktif kami menggunakan media sosial Instagram. Cost structures membutuhkan biaya bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, serta biaya penyusutan. Selanjutnya untuk revenue streams terdapat penjualan langsung dari minuman, penjualan online, serta penjualan tambahan. Tapi untuk penjualan tambahan sendiri saat ini kami tidak menggunakannya, serta jasa catering atau jasa orderan. Sekilas singkat mengenai Kijo Kopi, bahwa Kijo Kopi itu menyajikan kopi yang berkualitas dengan cita rasa yang nikmat, namun dengan harga yang sangat terjangkau, disajikan secara mobile untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Kijo Kopi ini hadir dari keinginan seorang pegawai yang ingin menambah penghasilan pasif dari selain pekerjaan tetapnya. Nah, Kijo Kopi ini mempunyai produk unggulan yaitu kopi susu Kijo, kopi susu gula aren andalan, rasa creamy dan legit yang disukai semua kalangan. Harganya mulai dari 8.000. Americano Kijo, kopi hitam pekat untuk para penikmat kopi sejati, harganya juga 8.000. Masih banyak lagi varian dari menu Kijo Kopi, mulai dari 8.000 hingga 11.000. Unique Selling Proposition USP, harganya sangat kompetitif, menyasar pada segmen pasar yang sensitif terhadap harga, kualitas harga menggunakan biji kopi robusta pilihan dan sirup gula aren buatan sendiri untuk menjaga konsistensi rasa. Selanjutnya mobilitas, bersifat fleksibel dalam memilih lokasi jualan yang strategis dan ramai. Tapi saat ini Kijo Kopi hanya berfokus di sekitaran wilayah Depok. Kecepatan saji, menu yang simpel memungkinkan pelayanan yang cepat.
Berikut adalah promotion strategi atau strategi pemasaran online. Saat ini kami punya akun Instagram yang aktif di kicokopi_official. Kami sudah mempunyai follower 1.500 dan konten yang dihasilkan lumayan aktif tiap hari melalui story Instagram, foto produk yang estetik, video proses pembuatan kopi, video interaksi dengan pelanggan sering kami update di akun Instagram, dan update lokasi mangkal setiap hari melalui Instagram Story. Interaksi menggunakan tagger lokal, misal hashtag kopi Depok, dan aktif membalas komentar. Pemasaran secara langsung di lokasi mangkal menggunakan standing banner, memberikan promo bagi pelanggan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Strategi promosi yang telah dilakukan selama beberapa bulan ini cukup membuat produk Kicokopi di sekitar Depok lumayan dikenal. Produksi konten yang lumayan aktif di media sosial Kicokopi juga meningkat impressionnya bagi para pengikut akun Kicokopi. Selain itu, di beberapa bulan terakhir jumlah follower juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Berikut adalah customer profile dari usaha Kicokopi. Yang pertama, kami menyasar di kalangan para pekerja dan mahasiswa yang membutuhkan kopi yang cepat, enak, dan murah. Terus masyarakat umum di area publik, perumahan, dan pusat keramaian, serta peserta event, pengunjung CFD, bazar, atau acara komunitas di sekitaran Depok. Berikut ada foto terkait penjualan yang telah kami lakukan selama beberapa bulan ini. Analisis kompetitor dari usaha Kicokopi. Yang pertama adalah kedai lokal sekitar. Fokus ke rasa lokal dan harga yang terjangkau. Jadi saat ini kami dihadapi oleh para pesaing Kicokopi, para pesaing berupa kedai lokal yang ada di sekitar. Terus juga bermunculan banyak kopi keliling yang sama, yang semakin menjamur, fleksibel lokasi, harga bersaing, cocok pasar milenial dan Gen Z. Jadi intinya bahwa dengan peningkatan jumlah kompetitor kopi keliling, maka kami berusaha untuk mempertahankan para pelanggan dengan menyajikan rasa Kicokopi yang tetap stabil, tetap nikmat, dan bisa mempertahankan para pelanggan kami. Berikut adalah laporan penjualan dari Kicokopi dalam 1 bulan terakhir. Informasi umum, saat ini kami mempunyai gerobak 3 unit. Hari operasionalnya ada 27 hari. 23 hari biasa di hari weekday, serta 4 hari event atau weekend seperti Car Free Day, bazar, dan lain-lain. Rincian penjualan di hari biasa itu rata-rata penjualan kami di 40 cup dikali 3, maka total cupnya 2.760 selama 23 hari, dan di masa weekend atau Car Free Day itu sebanyak 150 cup, yaitu 4 hari dikali 3 gerobak, maka total cupnya 1.800, sehingga total penjualan dalam sebulan itu ada 4.560 cup. Nah, rincian keuangannya, harga rata-rata per cup itu dari 8.000 hingga 11.000, maka rata-ratanya sekitaran 9.500. Maka total pendapatan kotornya adalah 4.560 dikali dengan 9.500, diperoleh pendapatan kotor dari penjualan 3 gerobak Kicokopi ini adalah 43.320.000. Sedangkan harga pokok penjualannya adalah 50% dari pendapatan kotor sebesar 21.660.000, sehingga laba kotornya adalah 21.660.000. Sistem upah penjaganya, kami memberikan upah 35% dari laba kotor,
dan bonus 5% jika penjualan harian lebih dari 100 cup. Menurut kami pemberian upah kepada penjaganya itu sudah di atas rata-rata pemberian upah dalam sehari dengan besaran 35% dan pemberian bonus ketika melebihi target. Terjadi pada 12 hari, 3 gerobak dikali 4 weekend. Total hari kerja berarti 81 hari, bonus berlaku 14,8%. Upah rata-rata setelah bonus 35,74%. Maka distribusi laba yaitu upah penjaga 35,74% dari laba kotor diperoleh 7.743.000 sebulan, dan sisa laba bersihnya adalah 21.660.000 dikurangi dengan 7.743.000 sebesar 13.916.000 sebulan. Namun kami sisihkan untuk pendanaan dana cadangan apabila dibutuhkan untuk perbaikan gerobak sebesar 30% dari laba bersih tersebut, yaitu sebesar 4.175.000 sehingga diperoleh laba bersihnya untuk 1 bulan terakhir ini sebesar 9.741.841 rupiah. Kesimpulannya, penjualan tertinggi terjadi saat weekend hingga 150 cup per gerobak. Sistem bonus penjaga memberikan insentif kerja yang adil. Owner memperoleh laba bersih setelah semua alokasi kurang lebih 9.740.000. Dana cadangan perbaikan gerobak sudah dialokasikan juga sebesar 4,1 juta. Kesimpulannya, usaha ini cukup menarik di saat usaha Kicau Kopi, usaha kopi keliling diminati oleh para pecinta kopi. Dari ide sederhana, modal terbatas, dan semangat untuk belajar, usaha kecil seperti Kicau Kopi bisa berkembang dengan pendekatan yang tepat. Semoga dari presentasi ini teman-teman bisa terinspirasi bahwa membangun bisnis itu bukan soal besar atau kecilnya modal, tapi soal kemauan dan konsistensi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga Kicau Kopi bisa terus berkembang dan siapa tahu nanti bisa jadi brand kopi nasional. Terima kasih. Sampai jumpa di